Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Ya, karena pelajaran kali ini kita diwajibkan untuk belajar dari rumah. Jadi kali ini Ibu akan memberikan kalian bahan ajar prakarya kelas 9. Tapi di sini Ibu sudah menyiapkan materi ajarnya untuk kalian. Baik, Ibu berharap kalian semua pada sehat, pada semangat, terus tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, karena di masa pandemi ini kita rentan dengan yang namanya virus atau penyakit ya, yang sekarang kita alami di dunia, bahkan ya di Indonesia, apalagi kita yang di NTT, yang namanya virus corona. Baik, anak-anak, Ibu mulai saja dengan pembelajaran mata pelajaran prakaryanya ya. Kali ini kita belajar tentang kerajinan bahan keras. Ya. Kalau kemarin di kelas 8 kalian sudah belajar tentang kerajinan bahan lunak. Kalau di kelas 9 kalian belajar tentang kerajinan bahan keras. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui di sini. Yang pertama adalah memahami prinsip kerajinan keras. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu prinsip kerajinan bahan keras. Apa saja prinsip kerajinan bahan keras itu? Ada tiga prinsip, tiga aspek. Yang pertama, ada keunikan bahan kerajinan itu sendiri. Yang kedua, ada fungsi dari kerajinan bahan keras. Kemudian yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam itulah yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lain. Seperti laut, sumber daya alam yang dihasilkan adalah bebatuan, cangkang kerang, kemudian sisik ikan, tulang ikan, ada tumbuhan laut dan sebagainya yang hidup di perairan atau di lautan. Kemudian daratan Indonesia itu memiliki kekayaan alam. Di antaranya ada kayu, ada logam, ada bebatuan, ada tanah liat, ada tumbuhan serat ya. Kemudian semua bahan itu diperoleh dari alam ya, diperoleh dari alam untuk diolah sendiri ya. Bahkan bisa dimanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar selain dari kekayaan alam yang ada ya. Kemudian dari contoh-contoh yang tadi Ibu sudah sebutkan, dari kekayaan alam ada kayu, logam, bebatuan, tanah liat ya. Kemudian yang diperoleh dari alam itu juga ada berbentuk, ada yang dimanfaatkan dari limbah itu ya, ada di lingkungan sekitar kita. Melalui tangan itu dihasilkan dari seorang pengrajin ya, pengrajin yang memiliki ketekunan untuk menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, ada beberapa jenis kerajinan bahan keras ya.
Yang pertama, bahan keras alami. Di sini bahan keras alami itu merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan baku pembuatannya yang berasal dari alam ataupun mengalami pengolahan tidak mengakibatkan perubahan wujud benda itu sendiri, ya. Yang tidak mengalami perubahan wujud benda itu, ya, contohnya dari bahan keras alami, ya, contohnya kursi, ya. Kursi itu kita bisa buat dari kayu apa? Kayu jati, ya. Kemudian ada kursi yang dari rajutan rotan, ya. Yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras buatan merupakan kerajinan yang suatu bahannya sudah mengalami pengolahan kembali, ya. Beda tadi dengan bahan keras alami. Kalau bahan keras buatan, bahannya sudah mengalami pengolahan. Contoh, ya, gantungan kunci dari kaca, ya. Kaca itu sudah ada, sudah diproduksi dalam bentuk kaca, kemudian dibentuk lagi menjadi gantungan kunci atau menjadi bros. Contoh lainnya dari bros, ya. Bros yang terbuat dari logam. Itu adalah contoh bahan keras buatan. Kemudian kita masuk pada aneka produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan beraneka ragam, ya, sangat banyak yang berasal dari bahan keras. Antara lain, satu, kerajinan logam. Kerajinan logam itu contoh, ya. Contoh kerajinan logam itu dari besi, kemudian ada dari perunggu, kemudian ada dari emas, dari perak, dan lain sebagainya. Contoh, orang membuat kerajinan membuat piala, ya, itu ada dari mana? Dari perak atau dari perunggu, ya. Yang kamu biasa lihat ketika orang mendapatkan penghargaan ketika olimpiade, misalnya olimpiade lari atau lompat jauh dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang dipakai untuk membuat kerajinan logam itu sendiri, ya, dia memakai teknik namanya sistem cor. Ya, yang pertama ada sistem cor, kemudian ada ukir, ada tempa, ataupun dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ya, bentuk apa yang mau diinginkan, ya, seperti itulah contoh nanti yang akan dijadikan kerajinan. Kemudian contoh kerajinan lain dari logam, ya, adalah gelas, kemudian kap lampu, ada perhiasan, dan ada wadah serbaguna. Logam mempunyai sifat keras, sehingga pengolahannya memerlukan teknik yang tidak mudah, seperti diolah dengan teknik bakar atau pemanasan tempa. Contoh kerajinan logam, ada lampu hias dari, ya, bahan bakunya itu, ya, dari logam, ya. Kemudian ada piala tadi, seperti yang Ibu sudah sebutkan dari awal, ada piala itu dari logam juga atau dari bahan logam, ya. Di sini kita lihat ada contoh, ya, gambar dari bahan logam. Ada piala berbentuk manusia, kemudian ada kotak lampu. Iya, ada kotak lampu. Nanti kamu akan lihat sendiri di slide-nya, ya. Ada gambar, contoh gambar. Itulah contoh kerajinan yang terbuat dari bahan logam. Kemudian yang kedua, kerajinan kayu. Dalam kerajinan kayu ini bahan utama yang dipakai
Ya, tentunya adalah kayu, bukan logam. Ya, karena kerajinannya berasal dari kayu. Jadi bahan utama yang diperlukan itu adalah kayu. Maka kayu harus mendominasi dari produk kerajinan tersebut. Ya. Kemudian pemilihan kayu untuk menjadikan kerajinan itu bagus, indah, itu tergantung dari jenis kayunya. Semakin bagus kayu yang dipakai, maka hasil produk kerajinannya itu juga semakin bagus, ya. Contoh, kita mau membuat produk kerajinan dari kayu jati, ya. Kayu jati, dari mahoni, kayu akasia. Kemudian ada lagi jenis kayu jati landa, ya. Dari contoh yang sudah Ibu sebutkan itu, ya, dari jenis-jenis kayu itu bisa dibuat kerajinan dalam bentuk kayu, meja, dalam bentuk kursi, meja, tempat tidur anak, ya, itu bisa, ya. Yang kita kenal sekarang itu adalah kayu jati. Kayu jati itu kualitasnya nomor 1, ya, paling bagus dan paling kuat. Kemudian cara membuat produk kerajinan yang terbuat dari kayu ini memerlukan pemahatan, teknik pemahatan, ya. Kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat atau pemukul, ya, yang juga terbuat dari kayu. Contoh, ada mobil-mobilan, kamu melihat mobil-mobilan, ya, dari kayu. Kemudian ada bingkai yang terbuat dari kayu. Iya. Di situ di dalam slide ini ada gambar, ya. Ada manekin dari mobil-mobilan dari kayu itu, ya. Itu contoh dari kerajinan kayu. Kemudian ada kerajinan dari bambu, ya. Tadi kerajinan dari logam, terus kedua dari kayu, yang berikut kerajinan dari bahan bambu. Pasti anak-anak semua mengenal, ya, mengenal dan tahu persis bambu itu seperti apa, ya. Kita bisa dapatkan di sekeliling kita, di lingkungan kita. Ada begitu banyak bambu kita temui, ya. Jadi di sini bambu itu dapat dijadikan sebagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Produk kerajinan bambu tampil lebih menarik dan artistik, ya. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan alam bambu adalah tekniknya itu menggunakan teknik anyaman, bukan sulaman, ya. Jadi anyaman. Kalau sulaman itu dari daun-daunan, ya, kayak daun lontar dan lain sebagainya. Tapi ini bambu. Bahan bakunya itu keras dan memerlukan teknik yang khusus. Jadi di sini pengrajinnya harus menganyam bambu tersebut atau tempel atau sambung, ya, menganyam menjadi kursi, meja dan lain sebagainya. Ataupun nyiru bisa, ya. Ya. Yang berikut kita masuk kerajinan rotan. Rotan juga banyak digunakan sebagai bahan utama dan membuat kerajinan tangan karena bentuknya yang luwes. Iya, rotan itu bisa dibengkokkan menurut kemauan kita. Jadi dibengkok sana sini juga bisa karena dia mengikuti arah yang kita inginkan, ya. Beda dengan kayu jati. Kayu itu tidak bisa dibengkokkan atau dilengkungkan. Kalau rotan beda, ya. Jadi di sini rotan bisa dibentuk semau kita, dia luwes, ya. Selain itu, rotan juga merupakan bahan yang mudah diubah bentuknya menjadi berbagai macam bentuk produk kerajinan tangan yang unik. Selain bentuknya, rotan juga banyak digunakan sebagai bahan kerajinan tangan karena murah dan mudah didapat. Jadi, tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Jika dibandingkan dengan kayu, ya, masa panen rotan lebih cepat.
Hal ini membuat stok rotan lebih banyak jika dibandingkan dengan kayu pada umumnya. Ya, kalau kayu, rotan kita bisa temukan di hutan atau tumbuh liar, ya. Tapi kalau kayu ada pengrajinnya atau ada yang menanam, ya. Dari petani-petani yang menanam itu baru kita mendapatkan kayu jati tersebut, ya. Berbeda dengan rotan. Rotan itu kita dapatkan di mana saja, di hutan. Oke, kita ambil untuk dijadikan kerajinan. Ya. Di sini kalian lihat sendiri anak-anak, ada kerajinan yang terbuat dari rotan. Ada tempat tidur bayi, ada kursi, ya. Selain itu ada meja, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kerajinan-kerajinan yang dihasilkan dari rotan. Kemudian kerajinan dari batu. Ada bermacam-macam batu yang bisa dihasilkan menjadi kerajinan yang bernilai, ya. Selain batu berwarna, ada batu alam seperti batu cadas, batu paras yang bisa dipahat menjadi bentuk kerajinan yang unik. Biasanya jenis kerajinan dari pahatan batu ini digunakan sebagai interior dan eksterior rumah, ya. Jadi kerajinan yang terbuat dari bahan baku batu ini bisa dijadikan hiasan untuk bagian dalam rumah maupun di luar ruangan, ya, bisa. Jadi teknik atau cara pengolahan produk kerajinan yang terbuat dari batu ini harus digerinda dahulu, ya. Ada istilahnya itu digerinda. Ada alatnya tersendiri untuk menggerinda batu tersebut, atau dironce atau dipahat menggunakan alatnya sendiri. Kita lihat ada contohnya, ya. Kalung yang biasa kita pakai itu, manusia pakai itu ada yang terbuat dari batu bacan, ada, ya. Tadi ada batu cadas, batu paras, ya. Itu. Kemudian kita masuk di kerajinan kaca serat, atau istilahnya lebih kerennya fiberglass. Kaca serat adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin, ya. Cairan resin itu minyak resin dan minyak bumi juga residu itu disatukan, ya. Kalian lihat sendiri pada slide ada gambar. Itu merupakan contoh gambar gantungan kunci, ya, yang terbuat dari kaca serat atau fiberglass. Ya, kita masuk pada fungsi sekarang, ya. Fungsi produksi produk kerajinan dari bahan keras. Fungsi produk kerajinan bahan keras memiliki fungsinya. Fungsi yang pertama, fungsi sebagai benda pakai. Kalau fungsi sebagai benda pakai berarti karya kerajinan yang diciptakan, ya, mengutamakan fungsinya. Sedangkan unsur keindahannya hanya sebagai pendukung saja, ya. Yang kedua, benda hias adalah karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Jadi, produk kerajinan jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya, ya. Kemudian, tadi tentang unsur produk kerajinan dari bahan keras, ada benda pakai. Kemudian yang kedua sebagai benda hias, ya. Yang berikut unsur estetika atau biasa kita sebut dengan keindahan, unsur keindahan yang didapat dari hasil produk kerajinan tersebut. Jadi berbagai produk kerajinan tidak bisa dipisahkan dari unsur seni atau unsur keindahan itu sendiri.
Sentuhan-sentuhan nilai seni sangat penting untuk mewujudkan karya kerajinan atraktif dan bernilai ekonomis. Jadi dalam membuat sebuah kerajinan itu bukan hanya asal membuat atau asal jadi, harus diperhatikan juga unsur seninya, unsur estetikanya. Jadi sehingga keinginan orang untuk memiliki atau membeli hasil produk itu ada niat. Oh, barangnya bagus, indah, ya, cantik untuk dipajang di dinding, cantik untuk di dalam ruangan, ya. Berarti membangkitkan gairah orang untuk memiliki kerajinan tersebut. Jadi aspek fungsi menempati porsi utama pada produk kerajinan, sehingga karya kerajinan harus bernilai ergonomis yang mencakup kenyamanan dan keindahan. Kemudian kita masuk motif ragam hias produk kerajinan bahan keras. Produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia sudah dikenal di luar negeri. Berbagai produk kerajinan yang berasal dari setiap daerah di Indonesia mempunyai motif serta ragam hias yang khas dan berbeda dengan daerah lainnya. Jadi bermacam-macam motif, ya, sesuai dengan daerah pencipta atau pembuat seni kerajinan tersebut. Jadi setiap motif dan ragam hias mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh dengan perlambangan dan juga nasihat, ya. Jadi dari setiap motif-motif itu ada maknanya tersendiri, ya. Tidak hanya dibuat, tidak asal jadi. Ada beberapa daerah yang terkenal dengan ukiran di Indonesia, ya. Salah satunya, ya, ada daerah Jepara. Kemudian yang berikut ada Yogyakarta, ada dari Cirebon, ada dari Bali, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian juga bukan hanya mengenal yang dari NTT, ya, produk kerajinan dari NTT, yang dari luar NTT juga kita harus mengenal dan mengetahui bentuk produk kerajinan itu sendiri. Ya, baik anak-anak, itu saja materi prakarya mengenai produk bahan keras. Ya. Di akhir dari video ini, Ibu ingatkan kembali ada tugas yang sudah diberikan ke kalian dalam bentuk soft copy, ya. Ada 5 soal. Jadi anak-anak jangan lupa mengerjakan dan menyelesaikan tugas itu dengan baik, ya. Itu adalah tanggung jawab kalian. Dan nanti tugas itu akan Ibu tagih pada saat tatap muka nanti di tempat atau titik pembelajaran dilakukan. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Salam dan tetap jaga kesehatan, ya.